Shalom, selamat malam teman-teman. Sekarang kita ada ibadah online. Saya harap teman-teman bisa mengikuti ibadah dengan baik. Di pertama kita ada pujian pembuka, yaitu segala puji syukur. Kita lanjutkan dengan doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat malam ya Tuhan, selamat malam Bapa. Terima kasih Engkau telah melindungi kami ya Tuhan. Engkau telah melindungi kami dari segala mara bahaya ya Tuhan. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami akan mengikuti ibadah pemuda secara online ya Tuhan. Kiranya firman-Mu dan rahmat-Mu bisa memberkati kita di sini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selanjutnya kita ada lagu firman, yaitu Ku Haus Akan Firman-Mu.
rasakan indah hadirat-Mu. Setelah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman dari Ibu Priscilla. Ibu Priscilla, saya persilahkan. Shalom, selamat malam teman-teman pemuda Dianapura, salam sehat. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kalau saat ini kami harus kembali beribadah secara online, kiranya Tuhan tetap memberikan sukacita di hati kami, karena kami tahu kami harus tetap taat dan juga tertib di dalam menjalankan protokol kesehatan di tengah-tengah situasi yang saat ini sedang terjadi. Ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Pengkhotbah 4 ayat 7-12. Saya akan membacakan terlebih dahulu Pengkhotbah 4, 7-12. Kesia-siaan dalam hidup. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Kita akan membaca bersama-sama natsnya di ayat yang ke-9. Mari kita baca 1, 2, 3. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Nah teman-teman, sebelum kita melanjutkan, pengurus pemuda telah memberikan saya renungan. Nah, saya akan membacakan dulu renungan yang telah diberikan oleh pengurus dan diberi judul Makhluk Sosial. Ada seorang pemuda baru saja mendapat warisan dari orang tuanya yang sangat kaya. Nah, karena saking senangnya, ia lalu membeli sebuah pulau yang indah di sebuah daerah terpencil. Di pulau itu sudah tersedia segala fasilitas dan kebutuhan makanan yang serba cukup. Nah, karena tidak mau keberadaannya terganggu, ia pun menonaktifkan semua akun medsosnya dan memutuskan semua alat komunikasinya. Ia melakukan itu karena ingin menikmati kekayaannya sendirian dan tidak mau membaginya dengan orang lain. Untuk beberapa waktu ia memang bisa, namun lama-lama ia merasa kesepian, tidak bersemangat, lemah, dan tidak ada yang bisa dimintai pertolongan saat mengalami masalah.
Pada titik itulah ia akhirnya mengambil keputusan untuk hidup di daerah perkampungan padat penduduk. Meski sederhana, hidupnya yang diwarnai dengan aktivitas berbagi dan bergaul itu membuatnya merasa lebih bahagia. Ada kalanya kita pengen hidup dan menikmati berkat Tuhan sendirian. Ya, ini sah-sah saja. Ya, kita bisa tahu bahwa me time atau waktu di mana kita bisa sendirian memang diperlukan. Namun kita harus bijaksana mengelola waktu sendiri kita agar seimbang. Bagaimanapun, kita diciptakan sebagai bagian dari komunitas, bagian dari orang lain, dan makhluk sosial yang perlu berinteraksi dan berbagi dengan manusia lainnya. Karena itu, tentu hidup kita akan lebih bermakna kalau kita menjalaninya bersama orang lain. Meskipun hidup serba kekurangan, kalau dipenuhi dengan canda tawa bersama orang lain, tentu lebih berarti daripada hidup berkelimpahan namun kesepian. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tidak hidup sendirian, agar kita mendapat pertolongan saat dalam masalah. Menjalani hidup dengan bersemangat dan saling menyemangati agar bertambah kuat. Mulai sekarang, mari kita belajar memahami kehadiran orang lain di sekeliling kita dengan positif. Meski teman-teman kita kadang-kadang menyebalkan, ada yang cerewet, bahkan adik atau kakak kita juga sering bikin kita kesal atau sebel. Orang tua juga bikin kita kecewa, tetapi kehadiran mereka merupakan anugerah Tuhan untuk mewarnai hari-hari kita. Karena semakin banyak orang mewarnai hidup kita pun jadi semakin berarti. Teman-teman, jelas sekali disampaikan di dalam renungan ini bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Nah, rekan-rekan pemuda, di tengah situasi saat ini, penting sekali kita harus bisa peka dan memiliki belas kasihan. Ya, keterbatasan kita jangan sampai membuat hati kita menjadi tumpul. Tentunya kita semua mengalami dampak karena adanya COVID-19 yang masih terjadi. Bahkan saat ini malah semakin bertambah kasusnya. Nah, apakah rekan-rekan merasa lelah? Apakah kalian merasa bosan? Nah, tentu pasti ada perasaan seperti itu, tetapi jangan sampai kita merasa lelah dan bosan untuk berdoa. Melalui firman Tuhan tadi dan yang kita baca tadi dan juga renungan yang diberikan oleh pengurus pemuda, kita mau belajar 3 hal. Ya, yang pertama adalah kita ini diciptakan untuk saling mengasihi dan menjaga satu sama lain. Kita harus belajar mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kita. Kasih kita kepada sesama manusia harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Di dalam 1 Korintus 16 ayat 14 tertulis, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Nah, jika benar kita mengasihi Tuhan, maka kita harus melakukan sesuatu untuk Tuhan bukan dengan asal-asalan, tapi dengan kesungguhan hati. Kita melakukan itu dengan cinta kasih. Do it with love. Dan yang kedua, kita harus belajar untuk keluar dari zona nyaman dan mulai belajar mengenal orang lain yang Allah tempatkan di sekitar kita. Dengan adanya media sosial saat ini, seringkali membuat kita jadi lebih individualistik. Banyak orang yang salah menggunakan media sosial sehingga menganggap media sosial bisa menggantikan pengalaman sosial yang lebih nyata. Semakin banyak waktu yang dihabiskan seseorang di dunia maya, semakin sedikit waktu pula yang mereka lakukan untuk interaksi di dunia nyata. Jangan sampai kita terlalu nyaman hidup di dunia maya. Mari kita belajar untuk membuang sikap individualistik dan belajar berbagi hidup dengan sesama. Dan yang ketiga adalah ada quote dari Rick Joyner, "True Christianity is a life of sacrifice. It requires that in everything we live for, the Lord and others, not ourselves." True Christianity is a life of sacrifice.
It requires that in everything we live for the Lord and others, not ourselves. Jadi kekristenan yang sejati adalah hidup di dalam pengorbanan, di mana hal itu akan menuntut kita agar kita itu hidup untuk Tuhan dan untuk orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kiranya Allah menolong kehidupan kita, sehingga hidup kita dapat membawa dampak di dalam komunitas dan di sekitar kita sebagai terang dan garam dunia. Amin. Terima kasih untuk firman-Nya Ibu Priscilla. Kita akan lanjutkan dengan lagu persembahan, yaitu Jangan Lelah. Kita lanjutkan dengan doa syafaat yang dibawa oleh Kak Nova. Selamat malam teman-teman semuanya. Mari kita ambil posisi supaya kita berdoa syafaat dengan baik dan benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, karena Engkau sudah memelihara kami dari satu hari penuh ini Tuhan Yesus. Kami pada hari ini khusus berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan problema yang ada di negara kami Tuhan, khususnya juga virus COVID-19 yang merajalela Tuhan Yesus. Kiranya Engkau turun tangan Tuhan supaya virus ini bisa pulih, supaya bisa cepat perbaiki Tuhan Yesus, supaya virus ini bisa hilang dan kami bisa beraktivitas kembali Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk persekutuan kami, gereja-gereja, khususnya juga persekutuan pemuda ini. Kiranya Engkau memberkati supaya kami semuanya bisa melakukan firman-Mu dan menjadi terang di dalam kehidupan masyarakat ini Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit dalam bidang studi. Engkau tahu Tuhan semua apa yang teman-teman kami rencanakan. Engkau tahu semua masa depan mereka. Engkau perbuat berhasil Tuhan. Engkau jamah mereka semua
walaupun ada penyakitnya, Tuhan Yesus Engkau jamah mereka semua supaya mereka bisa sembuh dan bisa beraktivitas kembali dan bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami terakhir berdoa untuk persembahan, kiranya Engkau memberkati teman-teman kami yang sudah memberikan persembahan Tuhan. Engkau jamah mereka dan Engkau berkati tangan-tangannya supaya persembahan ini dapat berguna bagi persekutuan dan gereja-gereja hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih untuk Kak Nova. Kita lanjutkan dengan lagu penutup yaitu Selidiki Aku. Sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Untuk doa berkat, saya persilakan untuk Ibu Priscilla. Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Ingatkan kami Tuhan untuk kami senantiasa hidup di dalam kasih, dan biarlah hidup kami dapat terus menjadi berkat buat sesama kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti ibadah online kita pada hari ini. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman pemain musik yang sudah membawa kita di dalam ibadah pada malam hari ini. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang ada di balik layar. Terima kasih atas apresiasi kalian yang telah melancarkan ibadah pada malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Nya Ibu Priscilla, dan terima kasih Kak Nova yang sudah membawakan doa syafaat. Sekarang kita lanjutkan dengan pengumuman yang akan disampaikan oleh Kak Nova. Kak Nova, saya persilahkan. Halo, selamat malam teman-teman semua. Di sini seperti biasa pengumumannya tentang persembahan. Bagi teman-teman yang ingin mengumpulkan persembahan bisa dilakukan dua cara. Yang pertama bisa dikumpulkan ke pastori, dan yang kedua bisa ditransfer langsung ke rekening saya, dan bukti transfernya bisa langsung kirim ke WA di bendahara di bawah ini. Sekian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Selamat hari Sabtu semuanya, selamat malam minggu. God bless you.